Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai aktivitas-aktivitas perubahan organisasi yang beranggotakan saya, Arifah Rohana, Agnesta, Arga Hasa Pratama, dan Ferdian Hendrastama. Setelah perusahaan mendiagnosis sebuah masalah atau mengidentifikasi peluang untuk pengembangan, organisasi harus merencanakan, kemudian memimpin dan menerapkan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja. Perubahan dapat bervariasi dalam kompleksitas, mulai dari pengenalan proses yang relatif sederhana ke dalam kelompok kecil sehingga mengubah strategi dan fitur desain dari seluruh organisasi. Slide selanjutnya yaitu ikhtisar aktivitas perubahan. Yang pertama, mengidentifikasi sumber penolakan terhadap perubahan dan menawarkan cara untuk mengatasinya. Misalkan, apabila perusahaan atau organisasi akan melakukan perubahan, tetapi karyawan-karyawan melakukan penolakan, maka sebaiknya pemimpin atau manajer melakukan pendekatan pada karyawan, seperti berkomunikasi dan memberikan kebebasan untuk berpendapat. Dengan begitu, pemimpin dapat mengatasi masalah perubahan organisasi. Yang kedua, menjelajahi masa depan dengan bereksperimen. Misalnya, mencoba hal-hal yang baru untuk memajukan perusahaan. Yang ketiga, menghubungkan proyek-proyek saat ini ke masa depan dengan interval yang dapat diprediksi. Perubahan motivasi. Perubahan organisasi melibatkan perpindahan dari yang diketahui ke yang tidak diketahui, karena masa depan tidak pasti dan dapat mempengaruhi kompetensi, nilai, dan kemampuan mengatasi orang. Anggota organisasi umumnya tidak mendukung perubahan kecuali alasan kuat meyakinkan mereka untuk melakukannya. Misalnya, sebelum terjadinya pandemi, kita akan mengira bahwa dunia akan berjalan seperti biasa. Perusahaan-perusahaan memiliki rencana-rencana untuk masa yang akan datang. Tetapi, setelah terjadinya pandemi, maka perusahaan-perusahaan akan merubah rencana atau strategi untuk mempertahankan perusahaannya. Slide selanjutnya yaitu menciptakan kesiapan untuk perubahan. Yang pertama, buat organisasi peka terhadap tekanan untuk perubahan. Yang dimaksud yaitu organisasi dapat membuat diri menjadi lebih sensitif terhadap tekanan untuk perubahan dengan mengembangkan jaringan eksternal yang terdiri dari orang atau organisasi dengan perspektif dan pandangan yang berbeda dan menjunjung organisasi lain untuk mendapat paparan dan metode baru. Yang kedua, mengungkap perbedaan antara status saat ini dengan yang diinginkan, yaitu informasi tentang fungsi organisasi saat ini dikumpulkan dan dibandingkan dengan keadaan operasi yang diinginkan. Yang ketiga, sampaikan ekspektasi positif yang kredibel untuk perubahan, yaitu anggota organisasi selalu memiliki harapan tentang hasil perubahan organisasi. Harapan dapat berfungsi sebagai ramalan yang terwujud dengan sendirinya. Kunci mencapai efek positif ini adalah mengkomunikasikan ekspektasi positif yang realistis tentang perubahan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Hasa Pratama. Mengatasi resistensi terhadap perubahan dapat menimbulkan penolakan yang mendalam pada orang dan organisasi sehingga menyulitkan untuk melaksanakan perbaikan organisasi. 3. Strategi menghadapi penolakan perubahan: empati dan dukungan, komunikasi, partisipasi, keterlibatan. Mengembangkan dukungan politik. Dari perspektif politik, organisasi dapat dilihat sebagai kolasi individu dan kelompok yang memiliki preferensi dan kepentingan berbeda. Departemen pemasaran mungkin tertarik untuk
mengembangkan produk dan pasar baru, dan departemen produksi mungkin ingin membuat produk standar dengan cara yang paling efisien. Mengevaluasi bangunan organisasi intervensi. Menilai intervensi melibatkan penilaian tentang apakah suatu intervensi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud, dan jika demikian apakah intervensi tersebut memberikan hasil yang diinginkan. Implementasi dan evaluasi umpan balik, diskusi dan penerapan evaluasi. Menyeratkan bahwa evaluasi adalah suatu yang dilakukan setelah intervensi dan harus dievaluasi untuk menemukan apakah itu menghasilkan yang diinginkan. Misalnya, mungkin diharapkan bahwa program pengayaan pekerjaan akan menghasilkan kepuasan dan kinerja karyawan yang lebih tinggi. Setelah menerapkan pengayaan pekerjaan, evaluasi akan melibatkan penilaian apakah hasil positif ini benar-benar terjadi. Pandangan evaluasi setelah implementasi ini hanya sebagian yang benar, mengasumsikan bahwa intervensi telah dilaksanakan sebagai dimaksud dan bahwa tujuan utama evaluasi adalah untuk menilai efeknya. Dan yang selanjutnya yaitu misalnya, mungkin diharapkan bahwa program pengayaan pekerjaan akan menghasilkan kepuasan dan kinerja karyawan yang lebih tinggi. Setelah menerapkan pengayaan pekerjaan, evaluasi akan melibatkan penilaian apakah hasil positif ini benar-benar terjadi. Pandangan evaluasi setelah implementasi ini hanya sebagian benar. Ini mengasumsikan bahwa intervensi telah dilaksanakan bagaimana maksud dan bahwa tujuan utama evaluasi adalah untuk menilai efeknya. Selanjutnya itu pengukuran. Pengukuran memberikan umpan balik implementasi dan evaluasi yang berguna melibatkan dua kegiatan, yaitu memilih variabel yang baik dan merancang ukuran yang baik. Dalam memilih variabel yang sesuai, idealnya variabel yang diukur dalam evaluasi PO harus berasal dari teori atau model konseptual yang mendasari intervensi. Model tersebut harus memasukkan fitur utama dari intervensi serta hasil yang diharapkan. Merancang ukuran yang baik. Pengukuran didefinisikan secara operasional, andal, dan valid. Jadi definisi operasional yaitu ukuran yang baik didefinisikan secara operasional, yaitu menentukan data empiris yang dibutuhkan, bagaimana mereka akan dikumpulkan, dan yang paling penting, bagaimana mereka akan diubah dari data menjadi informasi. Yang kedua, keandalan, yaitu seberapa akurat definisi operasional menerjemahkan dari data menjadi informasi. Yang ketiga, keabsahan, validitasi, menyangkut sejauh mana suatu ukuran benar-benar mencerminkan variabel yang dimaksudkan untuk dicerminkan. Selanjutnya itu desain penelitian. Terdapat 3 fitur yang sangat kuat untuk menilai perubahan. Yang pertama, pengukuran longitudinal, melibatkan pengukuran yang hasil berulang kali periode waktu yang relatif lama. Yang kedua yaitu unit perbandingan. Jadi, unit perbandingan selalu diinginkan untuk membandingkan hasil dalam situasi intervensi dengan hasil dalam situasi lain, di mana tidak ada perubahan yang terjadi. Selanjutnya yaitu analisis statistik. Digunakan untuk mengesampingkan kemungkinan hasil disebabkan oleh kesalahan atau kebetulan acak. Nah, yang berikutnya itu penelitian yang cukup besar telah diidentifikasi 3 jenis perubahan. Yang pertama, perubahan alfa. Perubahan alfa mengacu pada pergerakan sepanjang ukuran yang mencerminkan dimensi realitas yang stabil. Berikutnya perubahan beta, melibatkan kalibrasi ulang interval sepanjang beberapa ukuran realitas yang konstan. Yang ketiga, perubahan gamma,
Beban gamma melibatkan pendefinisian ulang secara fundamental sebagai hasil dari intervensi PO. Memasuki perubahan organisasi. Jika perubahan telah dilaksanakan dan efektif, perhatian diarahkan pada pelembagaan perubahan dan mempertahankannya sebagai bagian normal dan fungsi organisasi untuk jangka waktu yang sesuai. Perubahan terjadi dalam 3 tahap, yaitu tidak beku, bergerak, dan membekukan kembali. Kerangka kelembagaan. Kerangka kerja yang mengidentifikasi karakteristik organisasi dan intervensi serta proses pelembagaan dapat mempengaruhi tingkat pelembagaan program perubahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa aja tentang proses pelembagaan. Menunjukkan 5 proses pelembagaan berikut yang dapat secara langsung mempengaruhi sejauh mana intervensi PO dilembagakan. Yang pertama, nomor 1, sosialisasi. Sosialisasi ini menyangkut transmisi informasi tentang kepercayaan, preferensi, norma, dan nilai sehubungan dengan intervensi. Karena pelaksanaan intervensi PO umumnya melibatkan banyak pembelajaran dan eksperimen. Proses sosialisasi yang berkelanjutan diperlukan untuk mendorong keberlangsungan program perubahan. Anggota organisasi harus memusatkan perhatian pada sifat intervensi yang berkembang dan bermakna berkelanjutan. Mereka harus mengkomunikasikan informasi ini kepada karyawan lain, terutama anggota baru organisasi. Yang kedua, komitmen. Komitmen ini mengikat orang pada perilaku yang terkait dengan intervensi. Ini menyangkut komitmen awal pada program serta komitmen ulang dari waktu ke waktu. Peluang untuk komitmen harus memungkinkan orang untuk memilih perilaku yang diperlukan secara bebas, eksplisit, dan terbuka. Kondisi ini mendukung komitmen tinggi dan dapat mendorong stabilitas perilaku baru. Komitmen harus berasal dari beberapa tingkat organisasi, termasuk karyawan yang terlibat langsung dan manajer menengah dan atas yang dapat mendukung atau menggagalkan intervensi. Yang ketiga, alokasi hadiah. Alokasi hadiah ini melibatkan menghubungkan penghargaan dengan perilaku baru yang diperlukan oleh suatu intervensi. Penghargaan organisasi dapat meningkatkan ketekunan perubahan setidaknya dalam 2 cara. Pertama, kombinasi penghargaan intrinsik dan ekstrinsik dapat memperkuat perilaku baru. Imbalan intrinsik bersifat internal dan berasal dari peluang untuk tantangan, pengembangan, dan pencapaian. Ketika intervensi memberikan kesempatan ini, motivasi untuk melakukan harus tetap ada. Perilaku ini dapat diperkuat lebih lanjut dengan memberikan penghargaan ekstrinsik seperti uang untuk peningkatan kontribusi, karena nilai penghargaan ekstrinsik cenderung berkurang dari waktu ke waktu. Yang kedua, perilaku baru akan bertahan sejauh penghargaan dianggap adil oleh karyawan. Ketika perilaku baru diberi kompensasi yang adil, orang cenderung mengembangkan preferensi untuk perilaku tersebut. Seiring waktu, preferensi tersebut harus mengarah pada konsensus normatif dan nilai tentang kesesuaian intervensi. Misalnya, banyak
intervensi gagal bertahan, banyak program keterlibatan karyawan gagal bertahan karena karyawan merasa bahwa peningkatan kontribusi mereka terhadap perubahan diberi penghargaan yang tidak adil. Yang keempat, difusi. Difusi ini mengacu pada proses mentransfer perubahan dari satu sistem ke sistem lainnya. Difusi memfasilitasi pelembagaan dengan menyediakan basis organisasi yang lebih baik untuk mendukung perilaku baru. Banyak intervensi gagal bertahan karena bertentangan dengan nilai tujuan atau identitas organisasi yang lebih besar. Yang kelima, penginderaan dan kalibrasi. Ini melibatkan mendeteksi penyimpangan dari pelaku intervensi yang diinginkan dan mengambil tindakan korektif. Perilaku yang dilembagakan sesuatu penghargaan kekuatan yang tidak stabil, seperti perubahan lingkungan, teknologi baru, dan tekanan dari departemen lain untuk membatalkan perubahan. Faktor-faktor ini menyebabkan beberapa variasi dalam penampilan, preferensi norma dan nilai. Untuk mendeteksi variasi ini dan mengambil tindakan korektif, organisasi harus memiliki mekanisme penginderaan. Mekanisme penginderaan seperti umpan balik implementasi memberikan informasi tentang terjadinya penyimpangan. Selanjutnya, indikator pelembagaan. Pelembagaan bukanlah konsep semua atau tidak sama sekali, tapi mencerminkan tingkat ketekunan dalam suatu perubahan. Ini ada 5 indikator tingkat ketekunan intervensi, sejauh mana faktor-faktor atau tidak ada menunjukkan tingkat perlembagaan. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan ini melibatkan sejauh mana anggota organisasi memiliki pengetahuan tapi perilaku yang terkait dengan intervensi. Ini berkaitan dengan apakah anggota cukup tahu untuk melakukan perilaku dan untuk mengenali konsekuensinya. Kinerja itu misalnya pengayaan pekerjaan mencakup sejumlah perilaku baru, seperti melakukan berbagai macam tugas, menganalisis informasi tentang kinerja tugas. Yang kedua, performa. Performa ini melibatkan sejauh mana anggota organisasi secara pribadi menerima perubahan organisasi. Ini berbeda dengan penerimaan yang terutama didasarkan pada sanksi organisasi atau tekanan kelompok. Penerimaan pribadi biasanya tercermin dalam sikap posisi masyarakat terhadap perubahan dan dapat diukur dengan arah dan intensitas sikap tersebut di seluruh anggota unit kerja yang menerima intervensi. Yang keempat, konsensus normatif. Ini berfokus pada sejauh mana orang setuju tentang kesesuaian perubahan organisasi. Indikator perlembagaan ini mencerminkan betapa perubahan sepenuhnya telah terjadi bagian dari struktur normatif organisasi. Perubahan tersebut berlanjut hingga tingkat yang menurut anggotanya harus mereka dukung. Yang kelima, konsensus nilai. Ini berkaitan dengan konsensus sosial tentang nilai-nilai yang relevan dengan perubahan organisasi. Nilai adalah keyakinan tentang bagaimana orang seharusnya berperilaku. Mereka adalah abstraksi dari norma yang lebih spesifik.
Pengayaan pekerjaan misalnya didasarkan pada nilai-nilai yang mendorong pengendalian diri dan tanggung jawab karyawan. Selanjutnya, contoh kasus. Studi kasus implementasi Kaizen di Siemens OOSTCAM. Siemens OOSTCAM merupakan produsen komponen elektronika seperti relay, konektor, dan koil. Akibat kurangnya order dari perusahaan induk dan tingginya persaingan global memaksa mereka untuk mencari pangsa pasar yang baru. Sebelum dapat mencari peluang baru, mereka memutuskan untuk mengajak konsultan untuk membantu mereka melakukan perbaikan di tempat kerjanya dengan melakukan Kaizen. Pada kunjungan pertama ke pabrik, seorang konsultan Kaizen menanyakan informasi yang spesifik. Misalnya berapa rasio kegagalan atau waktu setup. Setiap kali pertanyaan tersebut ditanyakan konsultan, respon karyawan seragam ada di komputer. Tapi begitu sang konsultan meminta untuk mencari data tersebut, tidak ada yang menemukan. Tugas informan pertama ialah membuat manajemen paham kebutuhan akan pengumpulan data dan membuat informasi ini terlihat dan mudah diakses. Tanpa data ini mustahil untuk tahu harus mulai dari mana. Perkara keberadaan data ini ternyata menimbulkan pergolakan di dalam organisasi. Akhirnya jajaran manajemen di Siemens OOSTCAM mengatasi penolakan perubahan dari karyawan dengan pendekatan langsung. Manajemen kemudian mulai rutin meninjau tempat kerja karyawannya untuk melihat langsung masalah yang ada dan juga senantiasa mereview pekerjaan karyawannya. Setelah beberapa bulan berlalu, Siemens OOSTCAM memiliki data yang cukup untuk mengetahui perbaikan apa yang harus dilakukan dan harus memulainya dari mana. Akhirnya dibuatlah kegiatan Kaizen di mana untuk menggerakkan kegiatan ini dibentuk beberapa tim mandiri dengan tujuan agar kegiatan Kaizen ini dapat dilakukan dengan cara yang dikembangkan oleh karyawan sendiri. Dengan terlibatnya karyawan dalam kelompok, mereka semakin peka terhadap masalah yang terjadi di line produksi dan mampu menyelesaikan masalah sendiri. Setelah lebih jelas, barulah mereka bisa memberi masukan dan melakukan perubahan-perubahan kecil dengan menggunakan data yang baru dikumpulkan. Mereka dapat menentukan sendiri target yang ingin mereka capai. Itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.